Oke, kembali bersama saya. Kita akan membahas tentang present continuous atau present continuous tense, melanjutkan tensi sebelumnya yaitu simple present tense. Ya, today we would like to learn together about present continuous tense. What is present continuous tense? Please check this video out. Ya, jadi marilah kita lanjutkan kelas bahasa Inggrisnya dengan tema pada kali ini adalah present continuous tense. Ini adalah tenses kedua setelah simple present tense ya. Jadi kapan? Yang pertama ini kapan present continuous tense ini digunakan? Tenses ini digunakan ketika tindakannya atau kejadiannya sedang berlangsung sekarang. Ya. Kalau simple present tense itu kan digunakan ketika sesuatunya atau kejadiannya terjadi secara berulang-ulang atau rutinitas atau habit. Atau yang kedua, digunakan untuk menyatakan fakta umum atau general truth. Nah, untuk present continuous, ya, present continuous itu digunakan ketika kejadiannya sedang berlangsung, ya, ditandai dengan waktu sekarang, ya. Jadi kejadiannya benar-benar sedang berlangsung. Contohnya ini. Contohnya adalah di sini ada kalimat saya sedang menulis surat. Saya sedang menulis surat. Maka kalimat ini menggunakan menggunakan present continuous. Sehingga bahasa Inggrisnya menjadi I am writing a letter. Ya. Jadi present, saya ulangi sekali lagi bahwa present continuous itu digunakan ketika kejadiannya sedang berlangsung. Contoh, saya sekarang sedang berbicara. Yaitu masuknya ke dalam present continuous. I am speaking now. Saya sedang berbicara sekarang. Oke, coba kita pelajari rumusnya dulu, ya. Di sini ada rumusnya. Seperti halnya dengan simple present tense dan tenses yang lain, mesti ada rumusnya atau form. Yang pertama ada subject, ya. Nanti subject itu bisa singular atau plural, ya. Masalah subjek ini singular, plural itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi saya anggap kalian sudah paham lah masalah subjek ini ya. Kemudian setelah subjek di dalam present continuous itu diikuti dengan to be, ya. Diikuti dengan to be. Kemudian di sini to be-nya to be itu dalam simple present tense ada 3 ya. Ada is, am, are. Penggunaannya menyesuaikan dengan subjeknya. Nah, setelah to be itu diikuti dengan verb ing, ya. Ingat, setelah to be di dalam present continuous itu diikuti dengan verb ing. Kata kerja ditambahi ing, ya. Kemudian diikuti dengan objek. Contoh ini. Ini ada contoh. Saya sedang bermain tenis sekarang. Saya sedang bermain tenis sekarang. Bahasa Inggrisnya adalah I am playing tennis now. Ya. I ini subjeknya. Kemudian diikuti to be, ya. Pasangan to be I itu am. Kemudian di sini ada kata kerja bermain atau play. Nah, ini ditambahi ing. Jadi salah satu tanda bahwa kalimat itu
menggunakan present continuous itu kata kerjanya sebelumnya ada to be, kemudian kata kerjanya ditambahi ing seperti ini. Dari kata kerja play kemudian ditambah ing menjadi playing tennis now, ya. Saya sedang bermain tenis sekarang. Bahasa Inggrisnya adalah I am playing tennis now, ya. Ini termasuk ke dalam time signal, ya, atau keterangan waktu. Jadi present continuous itu kata keterangan waktunya adalah sedang terjadi atau sekarang. Itu bahasa Inggrisnya now. Nah, ada beberapa time signals, ya, ada beberapa time signals di dalam di dalam present continuous. Ya, di antaranya ada now. Time signals ini sekali lagi untuk menandai bahwa kejadiannya sedang berlangsung, ya. Ada beberapa time signals yaitu yang pertama now artinya sekarang, atau terkadang juga right now, sama juga ya, saat ini juga artinya. Kemudian ada at the moment atau saat ini, kemudian ada today, hari ini, this week, this month, and etc. ya. Pokoknya ketika time signals atau kata keterangan waktunya di dalam kalimat itu sedang terjadi, ya itu berarti salah satu tanda bahwa kalimat itu menggunakan present continuous tense, ya. Jadi begitu sampai saat ini saya kira bisa dipahami, ya. Kemudian di sini ada catatan penting. Ada catatan penting di dalam pembahasan present continuous tense, yaitu perbedaan ing, ya, perbedaan penggunaan ing. Perbedaan penggunaan ing. Jika kata kerja berakhiran e, ya, nanti hilangkan e sebelum menambahkan ing. Ya. Jika kata kerjanya berakhiran huruf e, maka huruf e-nya dihilangkan kemudian ditambahi ing. Contohnya kata kerja yang berakhiran e itu adalah ini, make. Make itu artinya membuat. Jika kita ingin menambahkan ing pada kata kerja ini, maka e-nya kita hilangkan. E-nya kita hilangkan kemudian ditambahi ing. Dari kata kerja make, menjadi making, ya, membuat, ya, atau nanti di dalam present continuous artinya sedang membuat. Contoh lainnya ini ada take. Take itu artinya apa? Mengambil. Ini take, ya. Kalau kalian ingin menambahkan ing pada kalimat atau pada kata kerja ini, e-nya dibuang kemudian ditambahi ing, ya, menjadi taking, ya. Dari take, artinya mengambil, menjadi taking, sedang mengambil. Dan contoh-contoh yang lain, ya. Pokoknya kalau kata kerjanya nanti berakhiran e, kemudian kalian ingin menambahkan ing, berarti e-nya dibuang. Oke? Oke, saya kira begitu ya yang namanya present continuous itu. Kita ulangi lagi, kita simak kembali bahwa present continuous itu digunakan ketika tindakannya atau kejadiannya sedang berlangsung, ya. Dan ini adalah rumusnya, kemudian ini ada contohnya, tadi sudah saya jelaskan. Mudah sekali menurut saya. Oke, kita coba ke contoh soal langsung, ya, supaya kita lebih paham. Oke, di sini saya sudah siapkan soal tentang present continuous. Yang pertama, number 1. What blah 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 you blah blah blah. Apa titik-titik kamu titik-titik. Ya, ini maksudnya
ada double questions ya. Disuruh mengisi nih. Ada what, bla bla bla, you, bla bla bla. Apa titik-titik, kamu titik-titik. Ya, maksudnya bagaimana? Ini ada kalimat pertanyaan ya atau interrogative dalam bentuk present continuous. Ingat tadi yang namanya present continuous itu membutuhkan to be dan verb ing. Nah, ini diisi to be terlebih dahulu. To be-nya apa? Kita cek subjeknya. Subjeknya di sini di you ya. You itu sebelumnya pasangan to be-nya adalah apa? Adalah are ya. Jadi what are you doing? Ya, jadi jawabannya adalah C. Ya. To be kemudian ditambah verb ing. Verbnya itu do ya. Do itu artinya melakukan ditambah ing. Jadi doing. What are you doing? Maksudnya apa yang sedang kamu kerjakan gitu loh maksudnya. Gampang sekali. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Next to the number 2. Why blah 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 your sister crying so loud? Please give her candies or something. Kita terjemahkan dahulu. Mengapa titik-titik saudara perempuanmu menangis begitu keras? Tolong berikan dia candies itu permen atau sesuatu ya, karena dia sedang menangis. Jawabannya apa? Your sister itu masuknya adalah subjek tunggal ya. Your sister. Di sini tidak ada s-nya, kecuali di sini mungkin kalau ada s-nya berarti jamak. Karena di sini tidak ada s-nya berarti ini adalah subjek tunggal. Subjek tunggal itu pasangan to be-nya adalah is. Ya, adalah is. Nah, ini ya. Your sister. Why is your sister crying so loud? Please give her candies or something. Ya. Jadi jangan terkecoh. Ini bukan are tapi is. Ya. Karena your sister, adik atau kakak perempuanmu. Ya, saudara perempuanmu. Your sister itu pasangan to be-nya adalah is. Ya, jadi why is your sister crying so loud? Gitu. Oke. Paham ya ini? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke nomor 3. Kita lanjutkan ke nomor 3. Ini ada percakapan ya, ada conversation antara between Diana and Anggi ya. Diana, look, it is snowing. Lihat, ini sedang salju. Ini maksudnya salju sedang turun gitu ya. Lihatlah, itu salju lagi turun. Anggi jawab, so beautiful, indah sekali. This is the first time I have ever seen snow. Ini merupakan pertama kalinya aku melihat salju. Pertanyaannya, it bla bla bla. Di sini ada it. Jadi ada subjek it. Di sini ada titik-titik. Ya jelas butuh butuh to be dan verb ing. Tapi di sini ada not ya. Not. Ya, jadi nanti dimasukkan saja ke kalimatnya. Nah, untuk menentukan to be di sini jelas kita sesuaikan dengan subjeknya it. It itu to be-nya adalah is ya. It is ya. It is not snowing ya. It is not snowing. Ini ada snow, kata bersalju maksudnya ya.
ini kata kerja nih, bersalju. Ya. Jadi terkadang snow itu bisa berposisi sebagai kata benda, juga bisa berposisi sebagai kata kerja. Ya, tergantung posisinya. Kalau di sini berarti sedang berfungsi sebagai kata kerja ya. Bersalju. It is not snowing in my country. Di negaraku, di negaraku tidak sedang bersalju. Ya, di negaraku tidak sedang bersalju. It is not snowing in my country. Oke. Ya, kenapa is? Karena sudah it ya, kemudian tinggal ditambah ing gitu aja sih ya. Di R nggak mungkin, M nggak mungkin. R itu untuk subjek jamak, atau we, atau you, atau they ya. M itu untuk I, was ini nanti masuknya ke past ya, untuk lampau. Jadi jawabannya adalah D. It's not snowing. Oke. Next to the number 4. Sini ada kata kerja ada subjek Ratih. Ratih is helping her mom. Ratih lagi bantu ibunya dengan pekerjaan rumah. Ya. She is dusting. Dust itu artinya apa? Dust itu artinya adalah debu. Tapi kalau dikata kerjakan, maksudnya adalah membersihkan debu. Ya. She is dusting. Dia sedang membersihkan debu. Membersihkan debu pada furniture ya. Furniture rumah, maksudnya furniture rumahnya lagi dibersihkan nih. Debunya sama si Rati. Jawabannya apa? Jawabannya adalah apa? Yesterday. Apakah ya? Yesterday itu artinya kemarin. Nggak mungkin. Tomorrow-nya besok. Next week itu, ini lebih jauh lagi ya, minggu depan. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah at the moment. Ini berarti pertanyaan ini butuh yang namanya keterangan waktu atau time signal. Nah, di antara time signals di sini, yang merupakan time signals-nya present continuous adalah at the moment. Sekarang ya. Jadi, Ratih lagi membantu ibunya dengan pekerjaan rumah. Ya. Dia sedang membersihkan debu pada furniture-nya. Maksudnya dia sedang membersihkan debu di furniture-nya sekarang. Ya. Furniture itu apa sih? Furniture itu mungkin ya maksudnya benda-benda di rumah ya, furniture. Oke, jawabannya at the moment ya, sekarang. Karena present continuous itu digunakan untuk kejadian yang sedang berlangsung ya. Di antara time signal yang menunjukkan kejadian sedang berlangsung adalah at the moment. Oke. Kita jawab the last question atau pertanyaan yang terakhir. Bla 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 listening to me now. Bla 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 listening to me now. Ya, titik-titik sedang mendengarkan saya sekarang. Maksudnya gimana? Kita pahami dulu konteks pertanyaannya. Di sini maksudnya apakah kamu, ini you semua ya subjeknya, apakah kamu lagi dengerin aku sekarang, itu loh maksudnya ya. Jadi jawabannya yang tepat apa? Yang pertama A itu was, itu nggak mungkin ya. Ini untuk was ini adalah bentuk lampau dari is ya. Ini lampau bukan. Nah, ini ya, jawabannya adalah are you listening to me now ya. Apakah kamu lagi dengerin aku sekarang ya? Kalau yang C, does you. Does you ini untuk konteks pertanyaan simple present tense ya. Jadi bukan present continuous. Atau is you. Is you ini artinya ya apakah kamu, tapi to be-nya bukan pasangannya ya.
karena pasangan to be dari you itu are, bukan is. Jadi jawaban D juga tidak tepat. Jadi yang tepat jawabannya adalah B. Nah, gimana? Menurut kalian gampang memahami present continuous? Saya kira gampang. Ya, jadi present continuous itu intinya adalah digunakan ketika kejadiannya sedang berlangsung. Kemudian rumusnya itu subject, kemudian to be, kemudian ditambahi verb ing ya, dan objek. Oke, sampai di sini dulu kelas bahasa Inggris untuk kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time in the next video or in the other videos. Thank you. Bye-bye.